pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa orang yang berjasa dalam kehidupan kalian? Tentunya orang tua. Orang tua yang membesarkan dan merawat kita dengan penuh kasih sayang dan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi penghormatan dan memuliakan kedua orang tua. Yang tentunya kita hanya hormat dan patuh dalam hal kebaikan. Lalu, siapa lagi orang yang berjasa dalam kehidupan kalian? Tentunya guru di sekolah. Guru di sekolah adalah orang tua kedua bagi kita. Guru yang telah memberikan kita ilmu untuk bekal di masa depan. Yang tentunya lagi kita hanya hormat dan patuh kepada guru dalam hal kebaikan. Kemudian kita akan bahas yang pertama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Pernahkah kalian membantah perintah orang tua? Tentu saja pernah, tapi jangan lagi ya, karena membantah perintah orang tua dilarang oleh Islam dan Allah membenci itu. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah hormat dan patuh kepada orang tua dengan cara melaksanakan semua perintah orang tua yang tentunya kembali lagi selalu dalam perintah kebaikan. Tidak boleh perintah kemaksiatan kita patuhi. Islam mengajarkan dan mewajibkan kita untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu telah mematuhi perintah mereka? Hormat dan patuh kepada orang tua termasuk birrul walidain yang wajib kita lakukan sebagai anak. Banyak contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Tidak bersikap sombong kepada keduanya, membantu pekerjaannya, membahagiakan keduanya, melaksanakan perintahnya dalam hal kebaikan. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan hormat kepada kedua orang tua? Karena orang tua kunci keutamaan kita akan menjadi orang yang sukses. Maka sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ridhollahi fi ridhol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridho Allah ada di dalam ridho orang tua dan murka Allah ada di dalam murka orang tua. Di materi pembelajaran kelas 5 ini, hormat dan patuh kepada kedua orang tua adalah salah satu subtema dari cita-citaku menjadi anak solih. Kenapa? Karena hormat dan patuh kepada kedua orang tua kunci keutamaan kita menjadi sukses, menjadi orang yang besar, yang penuh dengan ridho Allah dan selalu diridhoi oleh orang tua. Kenapa kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang tua adalah sumber kebahagiaan kita dan sumber kesuksesan kita. Antara lain, kita harus selalu menghormati kedua orang tua karena di dalam ridho Allah ada ridho orang tua. Berbakti kepada orang tua akan memanjangkan umur kita. Berbakti kepada kedua orang tua akan memperluas rezeki kita. Yang kemudian yang terakhir, kenapa kita harus berbakti dan patuh kepada kedua orang tua? Karena orang tua kunci keutamaan kita sukses dan sumber kebahagiaan kita. Sudah paham anak-anak? Semoga kalian paham dan dapat mengaplikasikannya di rumah. Kemudian kita masuk ke materi hormat dan patuh kepada guru. Di rumah kamu punya orang tua, di sekolah kamu pun punya orang tua. Orang tua di rumah adalah orang yang melahirkanmu, membesarkanmu dan menafkahimu. Adapun orang tua di sekolah adalah orang yang memberimu ilmu, membaca, menulis, dan memberikan ilmu berbagai pengetahuan.
Meskipun madrasah pertama adalah orang tua di rumah, tetapi guru mempunyai peran penting karena guru yang mendidikmu menjadi manusia yang berbudi luhur, manusia yang mengerti baik dan buruk, serta bertanggung jawab. Dengan demikian, guru merupakan orang yang berjasa dalam kehidupan kalian. Untuk itu, kalian harus selalu menghormati dan patuh kepada guru. Bagaimana caranya? Tentu banyak cara untuk kita menunjukkan adab yang baik. Yang pertama, apabila berjumpa dengan guru, kalian harus mengucapkan salam dan mencium tangannya dengan membungkukkan sedikit badan. Yang kedua, apabila guru sedang mengajar, kalian harus memperhatikan dan selalu bersikap tenang. Yang ketiga, apabila diperintahkan, kita harus melaksanakannya dengan catatan perintah yang mengandung kebaikan. Yang keempat, menaati peraturan sekolah. Yang kelima, apabila mendapat tugas atau pekerjaan rumah, kita harus mengerjakannya. Yang kelima, apabila kita diberi tugas untuk melaksanakan piket, kita harus mengerjakannya dengan catatan tidak mengganggu waktu kita belajar. Demikian materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ibu berpesan, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa menjadi kebanggaan orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan yang terakhir, paling penting, kalian menjadi anak-anak penuntun surga untuk kedua orang tua kalian. Dan yang terakhir, tetap semangat belajar walaupun pembelajaran jarak jauh. Kita harus selalu mengukir prestasi di masa pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.